Tuhan menolong. Gak tahu ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya itu kalian tadi kasih Tuhan doa, berdoa. Ya semua bisa berdoa. Enggak, saya merasakan itu Bapak Ibu. Kalau orang minta berdoa, saya langsung senang. Saya bersyukur cita dan langsung saya bawa dalam doa. Ya, sama saja. Mohon saya berdoa ini. Wow, bisa berdoa sama dia gitu. Lalu ada yang bertanya, siapakah Tuhan itu? Bagaimana yang mengalami? Saya senang menjawab itu. Saya mau bersaksi selalu, ya, tentang Tuhan, pengalaman hidup, ya, apa yang kurasakan seperti itu. 21 tahun ini, ya banyaklah berkat Tuhan. Dari mulai anak saya Yohana umur 3 tahun, ya saya udah bawa di jalan, baru sudah umur 3-4 bulan sudah saya gendong pelayanan malam. Bapak gembala waktu itu menambang, mengantar jemput karyawan ke Bukit Kuning. Saya kerjakan ini dengan sukacita. Ya, untuk pelayanan remaja diawali dengan 2 orang, pelayanan sekolah minggu 1 orang. Tapi ada kekuatan dari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Dia tidak membuat semuanya indah, tapi Dia berjanji, ya, Dia akan menyertai dan Dia akan memberi kekuatan. Itu saya pegang. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi saya bersaksi, menceritakan Tuhan, mendoakan orang lain. Ya, saya nggak takut karena aku percaya ada Tuhan menyertaiku, gitu ya. Lalu kalau saya sakit, ya ada masalah, ada tantangan, aku percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Nah, yang 2 ini saya selalu pegang. Ya, ada lagu ya, Tuhan tidak pernah janji, jalan selalu rata, gitu kan? Tapi Dia berjanji apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, dan aku akan memberikan engkau kekuatan. Puji Tuhan, berlangsungnya pelayanan itu selalu dibuat ada buku doa, ada pemuda remaja. Kalau tahun ini pemudanya ada di hari Selasa di Laguna, ada hari Kamis di sini, terus ada Sabtu gabung ibadah di sini jam-jam 7 semuanya. Ya, kalau Selasa dan Kamis itu seri firman Tuhan, mendidik, mengajari anak-anak berdoa, berbicara, ya firman Tuhan seri. Nah, kalau hari Sabtu diajari melayani, main musik, itu pujian, singer, dan itulah yang Tuhan kasih kepada saya, mengajari anak. Dan paling penting saya mendoakan mereka setiap hari. Aku bersyukur Tuhan boleh memampukan saya untuk pekerjaan ini. Doakan saya untuk mengerjakan ini. Saya di bulan Mei, tanggal 25 Mei 2025, genap umur saya 55. Aku pilih Tuhan, 5 tahun lagi saya pensiun. Beri saya kekuatan, beri saya kesehatan. Aku mau lebih lagi melayanimu. Itu yang kurindukan. Pertemukan aku terus dengan orang untuk boleh menceritakan kasih daripada Tuhan yang ajaib, menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan, hari ini juga anak saya Sabes genap usianya 19 tahun. Bebes dia, Bes. 19 tahun dia ya. Anak saya ini lahirnya ya gimana ya, 3 bulan di kandungan. Kami menolak dia. Kami sedih dia ada di kandungan. Kenapa? Di masa dia 3 bulan di kandungan, pelayanan ini mulai jalan. Tapi ekonomi kami, merosot lah ya. Beli ikan asin aja susah. Itulah, beli ikan asin. Saya pernah kasih ke bapak uang 200.000. Saya ke sekolah itu saya masih di Barela, jembatan 4. Mengajar, saya bilang gini, Pak, beli beras ya, aku kasih 200. Pulang saya bukan beras dibeli, tapi batako. Ya, karena berasnya sudah batako aku beli. Kita akan lihat apakah Bapak di surga mempercayakan kita
kita makan bakso. Puji Tuhan sampai hari ini gak pernah makan itu. Amin. Haleluya. Ya, jadi saya bangga kepada Bapak yang menyediakan berkatnya, dan anakku ini menangis terus setelah lahir. Lalu Bapak sampai marah, dipukul dia, masih umur 2 bulan kayak mana lah, dipukul umur 1 bulan karena nangis terus. Lalu kami ceritakan sama ada pendeta dari Bandung, kami ceritakan, oh kamu menolak ini, iya benar, kamu harus minta ampun, minta maaf ke dia di depan jemaat. Kamu harus bersaksi di depan jemaat, akui dosamu, ceritakan semua bagaimana kamu menolong bayi ini. Kami ceritakan di depan jemaat, kami minta maaf kepada anakku masih bayi di depan jemaat. Puji Tuhan, benar, pulang dari ibadah, anakku nyenyak tidur. Ya, anakku bertumbuhlah diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hadiah untuk ulang tahunnya saat ini, dia bisa lulus di UPN Yogyakarta, jurusan teknik kimia. Haleluya. Dan dia beritukan kami boleh mengantarnya ke Jogja. Wah, biayanya gede ya. Berapa gitu kerja? Gimana caranya? Katanya sudah keluar 7 juta per semester. Disangka kemarin tapi ditolak. Nggak ada penyanggahan, tetap 7 juta. Doa Bapak Ibu supaya nanti ini saya berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya dia dapat beasiswa seperti abangnya dapat beasiswa di UI teknik kimia juga. Agaknya akan menyelesaikan apotekernya di bulan Januari, dia akan selesai. Doakan Bapak Ibu, anak saya masih kecil di kelas 5 SD. Saya merindukan anakku ini juga. Aku berdoa dari sejak sekarang. Aku akan mendaftarkan anakku nanti di SMP Basic di Batang Seter. Ya, karena menurut saya disitulah kalau Tuhan izinkan. Kalau enggak ya dibiayailah sama mamanya. Jadi Bapak ya, iya dulu. Tapi aku gini di Basic daftarkan. Dan jadi saya udah kerinduan dan doa Bapak Ibu, anak saya yang boleh saya daftarkan nanti di SMP Basic di Batang Seter. Kalau mau bersaksi ya, panjang sekali. Tapi kalau kekurangan Tuhan mempertemukan saya dengan hambanya si Denny. Halo, Cici Denny. Dia membantu saya banyak melayani pemuda remaja, melayani anak sekolah minggu, melayani anak sekolah banyak juga. Ada Ibu Gien, ada Ibu Kia, ada siapa? Si Cinta yang tadi pujian, ada si Jelita, kadang-kadang si Gini, kadang-kadang si Happy, si Abe selalu ya. Mulainya selalu saya di sini mengajar sekolah. Ya puji Tuhan, Tuhan boleh mendengar doanya. Ya, kadang ada si Filipi. Ya semua ini nggak ada bayarnya, gratisnya semua ini. Mengajari anak-anak ini, ya mereka inilah mendampingi saya. Akan dengan Bapak Gembala, ya karena ini adalah nilai sosial ya, yang tidak dibayar. Maka dengan itu boleh anak-anak di sini serahkan dirimu, ajari anak-anak, beritahu kasih Kristus kepada mereka. Pasti upahmu besar di surga. Amin. Bapak Gembala boleh terlambat hari ini karena kalian terlupaku. Saya nggak bisa ikut karena harus stay di sini untuk perayaan ini. Bapak Gembala dengan Bapak Sipe pergi ke pulau, maka mereka terlambat. Padahal jam 2 berangkat. Tapi itulah kondisi jalan kita di Batam, ya macet juga mereka tiba dengan agak lama. Ya saya selesaikan dulu sampai di sini karena kalau panjang nanti ada yang marah dan tidak selesai acaranya. Gimana sih ya kan? Ya demikianlah kesaksian dan permohonan doa Bapak Ibu doakan kami. Ini banyak tidak hadir, kemana terlambat, mungkin kumpulan marga, kumpulan STM. Wah mereka belum tiba. Kita doakanlah supaya langkah mereka boleh tiba. Terima kasih, Tuhan yang memberkati. Shalom.
deketin. Sekarang halah badannya tinggi, hatinya tinggi, cowok lemah, halah. Memangnya cewek pasti suka sama cowok kuat? Bukan, cewek itu sukanya dikasih bunga. No, cewek itu sukanya uang dan uang. Cewek itu sukanya kasih cinta. Juga, cewek itu sukanya dikasih surat, bilangnya dipenuhi tulisan. Percuma kita kasih semua itu kalau kita belum bisa jangkau hatinya. Mau kemana? Iya mau ke sana ya. Makanya juga anak muda, udah biasa dengan cinta. Udah ikutin aja. Iya sih, tapi kan ada tapinya bro. Tapi apalagi? Udah deketin aja. Udah lampu hijau itu. Kalau udah kenal, kok nggak tahu? Yang pendekatan, ngapain? Ya pacaran, terus apa? Mau nikah? Kita kan masih sekolah. Jangan mikir kejauhan. Itu masih lama. Yang penting apa? Yang penting jalani aja dulu. Jalani aja dulu. Wah, ini gak jelas. Tapi menjalani kurna tidak ada waktu, cara dan tujuan kan. Bisa-bisa kau coba mencoba. Padahal jalannya kemana? Sejauh yang kamu bisa, kata kami aku. Tapi apa kata saja?
tidak akan celaka. Semua tindakan tentu ada batasannya. Tapi jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu mengetahuinya? Kulihat kalian berdua sudah cukup dewasa, pasti bisa menjaganya, bukan? Sebab itu jadilah manusia muda, kejalan keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang masuk kepada Tuhan dan hatinya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bagaimana kalau kalian tidak perlu melatih batas? Bagaimana kalau kita bermain-main di dekatnya saja? Aku tahu kan? Tapi berbicara soal batas, ini bukan batas yang sebenarnya. Tapi tidak ada salah. Bukankah batasan yang berubah? Dan bukankah memang ini yang kalian inginkan? Menjadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ini semua tidak akan terjadi saat kita mengenal kasih dengan benar. Kasih yang sejati hanya datang dari Allah. Sebab tanpa pengertian yang benar akan Allah, maka kasih dapat diputar balikan oleh pengertian dunia, bahkan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Menurut firman Tuhan, apakah kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya asli? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kasihnya
cuma mimpi. Woi, apa? Tuh, kita dilihat cewek-cewek. Ray, kamu tahu cewek itu sukanya dikasih bunga. Gua kali cewek itu suka kalau dinyatakan cinta. Yang bener, cewek itu suka dikasih surat. Percuma kita kasih semua itu kalau kita belum bisa jangkau hati. Stop! Kenapa, Ray? Teman-teman, yuk belajar untuk tidak buru-buru menyerahkan hati seseorang hanya karena kita tertarik dengan orang itu. Lagi pula, masih banyak cara untuk menyerahkan kasih selain daripada usia muda yang dapat membuat kita terjerat dengan dosa. Daripada surat-suratan, kita bisa kok menyerahkan kasih Tuhan dan hidup yang menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Bukan hidup kita adalah saudara Kristus. Hidup kita ditulis oleh pelayanan, ditulis bukan dengan kita, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 3.
bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bukan dari orang yang percaya dengan Kristus. Saya bukan berasal dari keluarga yang mempercayai yang namanya Yesus. Saya tahu Tuhan itu siapa, tapi aku mengucap Tuhan itu siapa, tapi aku tidak tahu Dia siapa. Jika ketika saya sampai di kolong datang, saya ada kerinduan di dalam hati, Tuhan aku mau beribadah. Tapi di mana aku beribadah ya? Kepada siapa aku beribadah? Dan suatu ketika saat itu pas hari Minggu, saya berjalan di depan pintu dan saya mendengar suara berkata, saya masuk. Dari situ saya datang beribadah kepada Tuhan. Dan ada lagi yang luar biasa yang Tuhan dahsyatnya, ajaibnya Dia membentuk aku. Selain daripada Dia membentuk menjadi karakter yang lebih baik, ada ternyata orang jahat di dalam diriku yang Tuhan mau kamu tidak boleh dihindari. Kamu anak Allah, kamu harus selamat. Setiap orang yang datang niat datang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, percayalah bahwa Allah senantiasa melingkupi kamu dan Dia akan mengeluarkan segala sesuatu yang jahat di dalam dirimu. Dan saat itu di 2:10 malam saya didoakan ada roh jahat di dalam dirimu. Ya, karena saya berasal dari keluarga. Tahu kan? Saya berasal dari keluarga yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi aku sangat takjub dan terkadang kalau ditanya siapakah Yesus itu? Mungkin ada di antara teman-teman berkata Yesus adalah dokter, Yesus adalah siapa lagi? Banyak teknisi atau segala macam. Tapi aku pernah berkata bahwa Yesus segalanya. Tapi di dalam perutnya aku bilang Yesus adalah seorang pemulung. Kok Yesus seorang pemulung? Yes, sebab aku sampah, diangkat Dia kembali, didaur, dibersihkan, dibentuk menjadi emas, berharga dan dipakai. Paham teman-teman? Ingatlah, bagaimanapun kamu, jangan menyesali yang lalu, tapi kembalilah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diubah, ubah aku dengan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti sanggup mengubahkan kamu, apapun itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, dan adik-adikku semuanya, percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Dia semua mungkin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama dengan Oke, kita ingat satu kembali satu perubahan. Tolong lihat kasihnya. Semua kita menyambut ibadah, kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Sebab aku percaya setiap kita yang memiliki niat dan kerinduan untuk datang diubahkan di dalamnya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang benar, Dia Allah satu-satunya. Dia mengangkat aku, membersihkan aku, membentukku, mengubahku menjadi aku penuh berarti. Itu semua oleh karena kasih-Nya. Mari kita berdoa kembali lagu ini dan mari kita katakan amin.
ketawa-ketawa ya. Bisa ya. Belum ada dari zamannya generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada yang atomic. Kalau gen alpha ini memang aneh. Tapi gen Z juga memang benar-benar bikin sakit kepala. Oke, sekarang kita mau bicara tentang Tuhan dapat memakai siapapun. Katakan 1, 2, 3. Aku bisa dipakai Tuhan. Aku bisa dipakai Tuhan. Kita baru saja merayakan Pentakosta di minggu lalu. Di hari Pentakosta dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ada tugas memperoleh kasih karunia dan berkat Tuhan itu ada tugas. Nah, sekarang tugas kita adalah jangan pegang HP. Kalau pegang HP itu akan membuat makin lama saya khotbah. Oke, simpan semua. Kalau Bapak Pendeta karena dia untuk video. Oke, lihat saya. Apalah nilai dari orang gila ini? Coba kita coba orang gila ini. Apa dia ini? Kalau orang dia ini semua tahu di situ ada orang gila. Bikin jalan itu dia tidur dan dia udah lama banget dia tinggal. Ya. Berkeliaran, ya, ada di sini calon pelaku, dulu teman kebal, pasti saya lihat, wah, gak orang gila. Tahu nggak kenapa? Gak begini. Kalau ada satu rumah pun ditawarin untuk dia tinggal, gak tahu. Pasti ada pertanyaan ini. Kenapa kami? Karena orang gila ini tidak bisa berkarya. Bayangkan, rantai aja diputus. Kenapa dia tinggal di kuburan? Berarti dia dan dirinya ada dosa. Kalau ini semua yang ada di sini mau tinggal di kuburan, di dalam dirimu ada dosa. Ya, ini tinggalnya di dunia ya, udah seram di kuburan. Saya bayangkan kalau orang gila ini benar-benar jahat sekali. Bayangkan dia di batu dipukul-pukul dirinya, rantai diputus. Tapi lihat yang luar biasa. Kunci perubahan hanya satu, bertemu dengan Yesus. Kalau kamu bertemu dengan Yesus, seburuk apapun hidupmu, ya, di sini ada Kak Agus, Kak Eva. Tahu ini seberapa miskin kami hidup. Benar. Tapi nggak terlalu miskin kali lah mereka yang ketemu kami. Tapi masih agak miskin. Kalau yang bertemu dengan kami malah itu senior angkatan 1 dan 2 tahu. Di belakang itu rumah kami kecil banget, lantainya semen. Ada pendeta datang dari Medan, kutunjukin. Ini loh bapak kami, dia kaget. Jadi di sini loh bapak tinggal. Ini udah bagus pak, udah keramik. Dulu waktu saya tinggal di sini nanti semen, saya bilang. Halo. Dulu
saya berfoto itu pasti jelek. Jadi foto saya mulai bagus baru belakangan. Dulu jelek. Karena apa? Karena saya dulu pemarah. Kalau anak remaja yang kata satu, mereka gak suka dengan saya. Karena apa? Bahkan yang baru-baru ini juga gampang marah, salah sedikit tidak diomeli. Bersyukur Gen Z, Gen Alpha tidak ada lagi acara nangis-nangis. Kalau generasi 1, generasi 2, gak sedikit yang menangis. Dia nangis ke atas. Karena dia bilang, kamu gak becus. Itu aja kamu tidak bisa dipercaya. Tapi aku merenung, bukan hanya orang gila ini diubah, bukan hanya kalian yang diubah, saya diubah oleh Tuhan. Amin. Ya, saya itu pemarah luar biasa dulu. Tahu gak, waktu saya berpacaran dengan ibu kepala, kami ada di anggrek itu lantai 4. Yang tahu anggrek. Jadi, aku bilang sama dia, kalau seluruh dunia berkata, lompat, kalau saya tidak mau lompat, tadi punya apa itu saya? Kalau seluruh dunia berkata, jangan lompat, saya mau lompat. Apa kalian mengaku saya? Egois. Bahkan saya pernah menggertak Tuhan. Ini menggertak Tuhan tadi sudah disampaikan Ibu Gembala. Itu gen 2 yang ngalamin. Waktu itu gen 1. Dikasih Ibu Gembala beli beras 200.000. Ya, Pak Budi kalau dikasih suruh beli beras dong, jangan ikuti contoh saya. Saya beli bapakku, saya lihat saking keras kepalanya saya sama Tuhan aja saya nggak tahu. Lalu dibilang istri saya, Pak, mana beras itu? Itu udah beli bapakku. Kita makan apa nanti? Ini kan pertanyaan. Saya bilang, kalau dia tidak mampu memberi saya makan, saya titip bapakku. Saya tantang dia. Tapi memang waktu itu Bapak di surga itu memang kenal banget sama saya. Dia bilang gini, memang anakku yang ini ya, kalau itu memang ya keterlaluan sama saya ya. Enggak dikasihnya makan batako, dikasihnya makan nasi sampai hari ini. Kalau sempat sekali dia makan batako, selesai. Kalau sekeras kepala itu, ada seorang bapak, saya bilang sama dia, Pak, jangan pertahankan namamu. Tahu nama saya siapa? Monang. Gak ada kamusnya. Pokoknya gak ada kamus kalah. Apapun. Kalau bahasa Batak berkata gini, Malili petaho ikut Monang. Tapi saya berdoa, ya Tuhan bisa mengubah. Kuncinya hanya satu tadi, ayat 6. Saya mau kita baca bersama. Kalau saya tidak salah ayat 6. Coba kakak ayat 6 ya kak. Ya, coba baca kak. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini kunci perubahan. Datang kepada Yesus. Orang gila yang sudah benar-benar merusak ini hanya satu saja yang dilakukannya. Dia datang kepada Yesus. Istri saya dulu, Pak Master juga dulu. Saya percaya semua yang datang kepada DCP Pak Guru nggak semua belajar. Nggak semua beli. Yang datang ke DCP Pak Guru datang tukar sampah.
tukang koran, datang tukang listrik, datang tukang air, datang tukang bangunan. Apakah tukang bangunan tambah pandai? Halo? Yang datang ke SMP 40 perhatikan aku dulu. Sekarang bukan waktunya pakai mulut, sekarang waktunya pakai telinga. Aku tadi tampil dari semua aku diam. Gak tambah pandai, tukang listrik datang gak tambah pandai, tukang air ledeng datang tidak tambah pandai, tukang koran tidak tambah pandai. Yang tambah pandai siapa? Murid, karena apa? Dia datang untuk belajar. Betapa banyaknya orang datang ke gereja. Motivasi orang datang ke gereja apa? Ya ada pakai data. Apa lagi? Ya kita kan Kristen. Kita datang lagi ke gereja. Apa lagi? Sebenarnya teman. Kalau pelajaran remaja kan, datang lagi ke gereja. Kita butuh teman. Apa lagi? Ada yang datang ke gereja mau berbisnis juga. Jadi ada di situ. Bisa kita berbisnis, datang ke gereja. Macam-macam motivasi orang datang ke gereja. Bahkan ada yang datang ke gereja, Wina, tidur. Ya, dia tidak kalau di rumah tidur, nggak nyenyak. Pak Pendeta, ada seorang jemaat yang ada pendeta yang bilang ini, kenapa Bapak berdoa sekarang pendek-pendek banget? Tolong dibantu. Begitu bingung. Jadi saya sempat bilang, lama kali kau tanya woy. Tapi ini Bapak, dia bilang, oh Bapak pendek banget. Lalu pendeta bilang, tadi saya sudah lihat jemaat sudah lihat siapa. Makanya saya pikir, aduh Pak, baru saja Indonesia. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana dia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku semua, dengar. Saya sedang menceritakan apa yang diperbuat Yesus atas hidupku. Karena tadi ada berita, ceritakanlah apa yang disuruh dibuat Tuhan dalam hidupmu. Semua kita bisa dan harus bersaksi. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, iman yang berada di umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Jadi kita dipanggil untuk menceritakan, jangan simpan hal-hal ajaib yang dibuat Tuhan dalam hidupmu. Ceritakan kepada orang. Supaya apa? Supaya orang datang kepada Yesus. Saya ceritakan kepada gadis-gadis dari pemuda-pemuda, supaya kamu datang kepada Yesus. Datang kamu sama Yesus. Datang kepada Yesus itu bukan di gereja saja. Namun bagi kamu datang kepada Yesus, ada lagu ini, ceritakan pada Yesus segala beban hidupmu. Hei, jangan hanya beban hidupmu. Tuhan, ada cowok belum mengirim WA, ada yang ngomong kepadaku, masa ketemu sama Yesus yang beban? Oh Tuhan,
Gajian kamu datang kepada Yesus. Halo? Halo? Apa? Datang pada Yesus. Di sini ada kotaknya. Kalau kami nanti kita dapatnya persembahannya dikasih di kotak. Kenapa pakai amplop? Pakai amplop ya? Bisa. Terserah. Di sini ada kotak. Langsung ke kotak aja. Halo, Tuhan. Udah mau kasih pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dulu saya miskin sekali. Sampai anak saya sehabis itu, mohon maaf ya, kami rata-rata yang gak hitam banget. Hanya dia saja yang agak lebih hitam. Jadi kok anakku, aduh, ya nanti ini akan jadi ilmuwan juga, walaupun hitam. Oh iya, 2 anak saya suruh jadi ilmuwan. 2 jadi ilmuwan, 1 jadi presiden, nanti 1 jadi penemu. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya mereka harus datang kepada Yesus. Ya. Kenapa bisa hitam? Maka kita masih terus. Kalau kalian lihat kami foto kami sekeluarga, memang dia adalah kebanyakan makan ikan asin dalam kandungan. Ya, tapi dengar, katanya kalau kurang gizi, kurang pandai. 2 anakku ini kurang gizi memang, si Yohana dan si Alma. Tapi nggak masalah kok, cerdas juga. Ya, masuk perguruan tinggi negeri juga. Apa kuncinya? Datang kepada Yesus. Anak-anakku di sini waktu kau belajar datang kepada Yesus. Tuhan, susah banget lo belajar ini Tuhan. Aku nggak ngerti Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Anakku pertama di sini semua berbagi tahu. Waktu belajar gurunya 4. Guru pertama adalah di sekolah, Orjo. Guru kedua adalah di toko, 2 orang guru TK. Kan guru. Dan guru terakhir adalah ini. Semuanya berkata tidak mampu. Kenapa? Lupa. Kalau dia cari ini huruf apa? A, B, C. Sebentar lagi ini apa? Dia. Padahal ini yang paling mencintai saya. Setengah jantungku itu di jantungnya. Kalau dia itu nangis gitu, aduh air mata aku langsung jatuh. Diajarnya si Mamila. Ini guru dong. Sarjana pendidikan ini tidak mampu. Dicubit dulu, munculin dia. Saya lari ke kamar kami waktu itu sibuk. Saya lari. Mukanya sangat sedih. Saya bilang ini, Tuhan, ini baru anak pertama TK sudah tidak mampu. Saya dapat kepada Yesus. Ajaib. Tahu ajaib di mana? 1 bulan setelah itu bisa membaca. Kan dia bisa begitu. Bisa. Waktu datang kepada Yesus saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang harus kubuat kepada aku? Langsung bilang Tuhan Yesus gini, suruh baca bilang, masa membaca Alkitab? Huruf Anda tidak tahu. Tahu huruf apa yang pertama ditawar aku? Kalian semua huruf apa pertama kali tahu? Tahu anakku huruf apa dia tahu? T. Kenapa T? Karena Amsal 1 ayat 7. T A ta ka u ku ta ku. Itulah
guru pertama, gunting pertama kita. Setelah itu kita dan anak yang kau pikir tadi tidak berpotensi, puji Tuhan saudara, ya akhirnya SMP menjadi juara juga. Waktu SD dia selalu sebagai rapor, dia bilang, Pak, kalau aku juara bapak beli tablet ya, beli. Padahal beli beras aja tidak mampu. Pokoknya menyemangati aku beli. Lagi berapa? 22. Seberapa gitu ya? Pak, beli tablet kan? Iya. Kau beli 14. Gak langsung. Ada 14-13. Hilang lagi. Kau beli. Puji Tuhan. Akhirnya sampai di 11. Langsung juara 3. Bertahan juara sampai SMA. Sekarang nanti bulan 1 udah selesai profesi apoteker, kemarin dia udah selesai sampai anak donasi. Anak WCD itu kapan ya? Dengan bogor dia bilang, gimana tadi ada sekolah ujian? Gempil, tahu gempil? Ranking 24 dari 32. Itu orangnya loh. Benar. Tapi puji Tuhan, tamat SMA juara juga. Karena aku bilang, kakakmu juara, abangmu juara, adikmu juara, masa kau berjuara? Kapan? 8 kali penantiannya. Puji Tuhan, pas tamat SMA kelas 3, lulus juara juga dia. Juara 2. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa itu. Amin. Kuncinya tadi itu, datang kepada Yesus. Setelah datang kepada Yesus, ceritakan kepada Yesus apa perasaanmu, apa doamu, apa harapanmu, apa kehidupanmu. Cerita kepadanya. Terkejut lagi kalau udah datang ke sini, apalagi ada acara besar, pokoknya nama pasti disebut gitu. Apapun ceritanya, jadi udah mempersiapkan diri sebenarnya untuk namanya disebut-sebut. Tapi sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. So kita akan menyembah Tuhan dengan lagu lama karena saya anak tua ya, jadi tahunya lagu karya terbesar gitu. Jadi semoga teman-teman juga tahu. Tapi boleh nggak aku share satu ayat firman Tuhan yang menjadi peganganku dalam tahun ini ya? Aku bacain aja. Keluaran 33 ayat 16 sampai ayat 17. Lihat dari terjemahan sederhana Indonesia ya. Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa engkau berkenan kepada kami jika engkau tidak menyertai kami? Justru yang membedakan kami dari semua bangsa lain di bumi adalah kehadiranmu bersama kami. Jawab Tuhan kepada Musa, aku akan mengabulkan permintaanmu karena aku berkenan kepadamu dan mengenalmu. Amin. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk mengetahui dia hidup di dalam kasih Tuhan atau tidak. Karena anak-anak Tuhan itu dikenal dari kasihnya. Benar sekali dengan tema hari ini. Jadi cara kita mengasihi orang lain, cara kita juga ngobrol sama orang lain, cara kita mendengar orang lain, cara kita merespon orang lain itu masuk dalam buah roh tentang kasih. Amin. Amin. Gak usah pikir yang ribet-ribet. Kalau adanya anuan Tuhan apa ya, baca aja Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Itu semua karakter anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada yang belum tergenapi di situ, berarti kita masih harus berjuang lagi. Amin. Amin.
harus dibentuk oleh Tuhan. Amen. So, aku juga sedikit terpanggil hari ini untuk mendoakan adik-adikku juga yang pasti jauh lebih muda daripada aku, benih-benih yang sudah Tuhan tempatkan bagi adik-adik yang masih sekolah khususnya. Benar kata Om, banyak banget orang-orang yang nggak jelas bentuknya sebelum kenal Tuhan Yesus, apalagi yang hadir di layanan di sini. Ya aku lah salah satunya. Aku bisa dibilang mirip lah sama Yabes ya. Yabes tadi ranking 22 ya. Oh aku pernah ranking 38 dan 38 orang kok. Tenang aja ya, Yabes nggak sendirian. Tapi puji Tuhan dari situ ada naik kelas juga, maksudnya naik level ya. Tuhan berkati juga semester berikutnya ranking 34 dan 38. Haleluya. Tuhan baik sekali pokoknya. Tapi tahu gak, orang yang bodoh seperti aku, orang yang bentuknya apa-apa nanti bisa cerita sama tante sebenarnya bentuk aku tuh seperti apa dulu dan sekarang itu silakan cerita, jelek banget bentuknya. Tapi orang yang aku suka kata-kata ini tadi ya, sampah ya dia, Tuhan pungut, Tuhan pakai untuk melayani dia dengan berbagai hal, apapun lah pokoknya dipakai lah dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk melayani Tuhan. Dan hari ini aku memang kadang-kadang merindukan pelayanan di mimbar ini karena Tuhan pernah kasih kesempatan untuk hal itu. Tapi hari ini yang bisa ceritakan pelayananku adalah ke desa-desa, ke pulau-pulau yang tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Dan Tuhan izinkan untuk aku bawa mereka, aku bawa banyak sekali kakak-kakakku yang bule-bule dari Amerika, dari negara-negara lain untuk datang ke desa-desa di sekitar Kepulauan Riau, daerah Karimun, tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali, tapi kita datang, kita melayani mereka, kita mengasihi mereka, kita tinggal di rumah mereka, kita cerita tentang kebaikan Kristus juga. Oh kadang-kadang memang begini juga sih jantungnya, aduh nanti kalau diusir gimana ya, aduh gimana, enggak. Roh yang ada padamu lebih besar kuasanya. Amin. Amin. Jadi kalau mereka berbentuk seperti ini aja, Tuhan angkat, Tuhan sayangi. Sering sekali jatuh, sering sekali juga berbuat kesalahan dan dosa, tapi nggak balik lagi sama Tuhan. Tuhan terima lagi apa adanya lagi dan terus dia pakai. Dan hari ini aku bisa ceritakan, aku yang nggak apa-apa ini, aku juga nggak sekolah Alkitab, tapi Tuhan tetap pakai aku untuk ceritakan kebaikannya karena ada Roh yang ada padaku yang berbicara, bukan untuk kemauanku tapi untuk kemauan Tuhan. Amin. Amin. Itu aja, kita akan satu lagi pujian karya terbesar. Dan aku berdoa supaya lagu ini bukan sekedar lagu, tapi sebagai suatu pernyataan bahwa ya aku hanya bisa hidup karena kasih Tuhan dan pelayanan.
Bapak terima kasih buat ibadah dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan memberkati dan perayaan ulang tahun. Dan jalan terus. Kalau nggak penting, tutup. Terima kasih Bapak Saudara sebagaimana dengan menikmati hari ini. Tuhan menguduskan makanan ini menjadi kekuatan pada bagi Tuhan, memberkati hamba Tuhan, anak yatim yang Tuhan beri rezeki Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Hamba-hamba yang Tuhan berjaya dalam persediaan Tuhan memberkati. Kami nikmati berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati semuanya. Udah pada banyak pulang ya. Baiklah. Panjang ibadahnya. Panjang kegiatannya.